Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan selalu kepada kita kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan takwa sebagai bekal kehidupan kita di dunia hingga kita kembali ke rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itulah doa dan harapan kita selagi kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hidup dan bernapas di tengah dunia yang fana ini. Tentunya mengedepankan kehidupan keimanan adalah lebih baik daripada kehidupan duniawi. Kita juga mendoakan pada kesempatan ini, pada hari ini bertepatan 1 Januari tahun 2024 miladiah. Kita sudah meninggalkan tahun yang lama 2023 dan memasuki tahun 2024 miladiah. Doa dan harapan munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di tahun 2004 ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita sang pemimpin terbaik untuk mengarungi bahtera kehidupan kita, sekaligus menahkodai negara kesatuan Republik Indonesia menuju negara yang adil, berdaulat, makmur dan sejahtera bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, menyambung video yang kami sampaikan bahwa seseorang mendapatkan hidayah adalah karena petunjuk yang diberikan oleh Allah atas keteguhan, ketundukan dirinya kepada konsep-konsep kebenaran kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan satu-satunya kitab yang paling sempurna di dunia ini. Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab karena Al-Quran ini sudah digunakan bahasanya oleh para nabi. Bahkan manusia pertama Adam alaihissalam menggunakan bahasa Arab. Bahkan hingga kita nanti menghadap di yaumil akhir, semua pertanyaan akan kita jawab dengan bahasa Arab. Betapa mulia Al-Quran ini, ditulis dengan bahasa Arab dan kemudian kita akan menjawabnya, insya Allah. Ini bukan menunjukkan pemahaman yang eksklus tentang Islam, tetapi ini adalah fakta bahwa semua nabi yang datang atas nama Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini untuk memudahkan manusia memahami apa yang menjadi keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memiliki kekuatan daya tarik yang luar biasa, sehingga muslim dari semua suku, kaum, bangsa dan bahasa dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Oleh dan sebab itu, menurut saya pribadi, momentum musabaqah tilawatil Quran maknanya bukan sekedar mencari qori wa qari'a berbakat, tetapi lebih menampilkan kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempersatukan umat manusia dari belahan dunia melalui mujizat Al-Quran. Mestinya kaum kafirin sadar dan harus mengakui Al-Quran sebenar-benarnya firman Allah. Lihatlah para kompetitor dari negara-negara non-Arabian amat fasih dan tanpa salah membaca kalimatullahi dalam bahasa Arab. Bahkan qori dari Indonesia sudah sering memenangkan kompetisi musabaqah tilawatil Quran pada tingkat dunia, dan para peserta dari liga-liga Arab berada di urutan bawah. Hal ini membuktikan bahwa Islam bukanlah agama orang Arab, melainkan rahmat bagi seluruh umat manusia dari beragam suku, kaum, bangsa dan bahasa. Adapun alasan Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena status kewarganegaraan Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab Saudi atau Saudi Arabia, Arabian, orang Arab. Andaikan wahyu diturunkan kepada Nabi dari Indonesia, maka firman Allah harus ditulis dengan bahasa Indonesia. Tapi
Adakah nabi dari Indonesia? Sepanjang sejarah kenabian tak pernah ada nabi yang berasal di luar Arab dan Israel, non-Arab and Israel. Kalau di Indonesia dulunya yang kita tahu, kalau di Indonesia begitu banyak nabi palsu seperti Ahmad Musadek, Ahmad Sayuti, Lia Eden dan lain-lain. Mereka nabi tanpa wahyu. Bahkan baru-baru ini di Jawa Timur ada yang mengaku sebagai Nabi Isa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah dosa akhir zaman, inilah kejahatan, kezoliman di akhir zaman. Banyak orang ambisi menjadi nabi, tapi sebenarnya mereka adalah nabi tanpa wahyu alias nabi palsu. Pernyataanku ini terkait bahwa Quran bukanlah upaya untuk mengungguli orang Arab dan bahasanya, tetapi lebih kepada penjelasan intervensi Allah Subhanahu wa taala benar-benar terbukti menjaga kesucian dan kesempurnaan Quran sebagai firman-Nya hingga kiamat. Sebaliknya, Bible Kristen bukanlah kitab suci dari Allah, bukanlah wahyu, karena makna dan fakta sejarah yang berhubungan dengan manusia, budaya, bahasa, dan eksistensi Sang Pencipta dengan mudah dilogikakan ke dalam rumus teori spekulasi filsafat tanpa melibatkan fakta pewahyuan yang benar dan rasional, atau yang kita kenal dengan istilah teologis. Alhasil, menurut komentar para teolog Kristen, bahwa bahasa asli Bible Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani atau Hebrew dan bahasa asli Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani atau Greek. Faktanya, hingga saat ini bahasa Ibrani tidak pernah tertulis dalam Bible Kristen, atau dengan kata lain, hingga saat ini tak pernah ada Bible Kristen berbahasa Ibrani atau Hebrew, kecuali bahasa Yunani, Greek. Dengan demikian, tak satu pun mahasiswa teologi Kristen serius mempelajari bahasa Ibrani. Akibatnya, kebanyakan pendeta Kristen 99,9% tak bisa berbahasa Ibrani. Jangankan berbahasa Ibrani, abjadnya pun sama sekali tidak paham. Sebaliknya di kalangan para ulama Islam, mubalik, para da'i, para pendakwa, semuanya aktif berbahasa Arab. Jika faktanya demikian, bagaimana mungkin mereka dapat memahami dengan benar kemurnian keaslian naskah Bible Kristen itu sendiri tanpa landasan teori yang benar, lalu mengakuinya sebagai firman dari Tuhan tanpa bukti sejarah yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan rasional? Itulah sebabnya pengakuan ketuhanan Yesus dan kerasulan Paulus tidak alkitabiah dan irasional, karena tak bisa dibuktikan menurut komentar para nabi yang tertulis dalam versi Bible Perjanjian Lama, Old Testament. Oleh karena itu, kita tidak usah terlalu jauh mengomentari kontroversi Bible Kristen itu, karena bukti ayat-ayat Bible itu sudah saling bertentangan antara Bible Perjanjian Lama dengan Bible Perjanjian Baru. Adapun dalil teori para pendeta yang mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama seperti kitab Yesaya, Yeremia, Maleaki dan lain-lain demi mendukung teori ketuhanan Yesus di Perjanjian Baru, maka semua itu hanyalah asumsi logika mereka sendiri yang memang sudah terbiasa berdalih secara matematik namun salah dalam hitungan. Artinya, jika ketuhanan Yesus Kristus itu dibenarkan oleh Perjanjian Lama, berarti agama Yahudi adalah Kristen. Karena kitab Perjanjian Lama itu adalah milik orang Yahudi yang diadopsi oleh Kristen. Mereka pintar berdalih tetapi tidak pintar untuk berhitung. Ketahuilah bahwa kitab Perjanjian Lama menitik beratkan pada pengakuan iman tauhid para nabi Israel di zaman pra-Masehi, before Christ, sedangkan Bible Perjanjian Baru menitik beratkan pengakuan musyrik ketuhanan Yesus ante domini. Alasan ini membongkar konspirasi ahli-ahli kitab Kristen yang memutarbalikkan fakta sejarah para nabi Allah. Artinya mereka secara sengaja mengadopsi kitab Bani Israel Perjanjian Lama lalu menggabungkan dengan kitab buatan tangan mereka yakni Perjanjian Baru, sehingga memberi kesan seolah-olah keyakinan mereka memiliki hubungan dengan iman para nabi Israel, padahal mereka berusaha menolak dan selalu memutarbalikkan makna perintah di dalam Bible Perjanjian Lama. Di sini kita dapat melihat jelas kemunafikan ahli-ahli kitab, merekayasa ketuhanan Yesus. Oleh dan sebab itu Nabi SAW setiap kali melaksanakan sholat sunat fajar, adapun firman yang beliau sampaikan pada rakaat yang kedua,
Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi wa la yatagiza baduna ba'dan. Wahai ahli kitab, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin, kembalilah pada kalimat yang sama dengan kami. Artinya, masuklah kalian ke dalam Islam kalau ingin mendapatkan agama yang betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta semesta. Itulah agama tauhid. Mereka berbicara tentang iman Nabi, contohnya Nabi Ibrahim, atau dalam bahasa Ibraninya Avraham, atau dalam bahasa Kristennya Abraham. Mereka bicara tentang Musa atau Moses, Daud atau David, Isa atau Yesus, dan nabi-nabi lainnya. Tetapi teladan hidup dan ajaran iman Nabi yang mereka sebut tidak mereka amalkan sepanjang kehidupan kekristenan mereka. Contohnya, yang tidak mereka lakukan adalah sunat, solat, berpuasa di bulan Ramadan, tidak memakan yang haram, dan lain-lain. Alasan mereka ialah semua perintah itu telah digenapkan atas kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa mereka, bahkan dosa-dosa seluruh umat manusia. Nauzubillahi min zalik. Jika kita membaca Bible Kristen Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sungguh amat jelas kontroversi ayat-ayat kedua Bible itu. Bahkan ucapan Yesus Tuhan Kristen kontras dengan ucapan Paulus Rasul Kristen menurut versi Bible Perjanjian Baru itu sendiri. Itulah sebabnya sepanjang sejarah Kristen, orang Arab dan Yahudi tulen menolak keras dogmatika ketuhanan Yesus, ajaran Kristen. Kedua bangsa ini tahu persis bahwa Injil yang benar menggunakan bahasa Aramik, menggunakan bahasa Suryani, bahasa Arab, karena Nabi Isa di dunia menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Andaikan umat Kristen di dunia ini, wabil khusus di Indonesia, ingin membuka hati dan berserah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, aku yakin Allah akan menunjuki jalan kebenaran guna meraih hidayah memeluk Islam. Pernyataanku ini bukan sebagai upaya Islamisasi, karena Islam tak pernah memaksa siapapun manusia memeluknya. Demikian Allah Ta'ala berfirman, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Konsep ajaran Islam menasihati dan menuntun umat manusia ke jalan yang lurus. Kebenaran ajaran Islam ini telah kami sekeluarga rasakan ketika memeluk Islam pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah. Sebelumnya kami keliru menilai Islam akibat pandangan mata hati kami telah dibutakan oleh doktrin ketuhanan Yesus Kristus. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah muslim kami benar-benar merasakan sungguh ajaran Islam rasional, teologis, dan penuh kebahagiaan jiwa serta kuat mempertahankan prinsip iman tauhid keesaan Allah. Tidak ada Tuhan ciptaan kecuali Tuhan Maha Pencipta. Pondasi ajaran Islam sangat jelas dengan mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada Tuhan ciptaan selain Tuhan yang Maha Pencipta. Sekali lagi, tidak ada Tuhan ciptaan kecuali Tuhan yang Maha Pencipta. Pengakuan iman ini mirip dengan ajaran semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang memeluk serta meyakini ajaran Islam adalah golongan manusia yang telah mendapat hidayah, mendapat petunjuk serta rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sukar bagi siapapun manusia untuk bisa memeluk Islam tanpa melalui proses hidayah. Maka mereka hanya bisa mencelah, memfitnah, menuduh, dan mengumpat ajaran agama Allah yang suci dan mulia ini, dinul haq, dinul Islam. Komentar para kafir yang selalu mengatakan agama Islam itu sulit dipahami sebab agama Islam menggunakan bahasa Arab. Harap maklum jamaah rahimakumullah, karena mereka tidak tahu jika bahasa Arab adalah bukti keaslian sejarah pewahyuan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Inggris, orang dari London, British, pasti Al-Quran, kitab suci Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris.
Maka tidak perlu risau jamaah rahimakumullah. Jangankan melihat kebenaran ajaran Islam, jangankan melihat kebenaran iman tauhid, sedangkan kesalahan agama mereka sendiri tak mampu mereka lihat. Itulah makna daripada buta kebenaran. Mereka tidak mampu melihat kebenaran ajaran Islam, apalagi ajaran agama, kesalahan kekeliruan yang ada dalam agama mereka. Ketahuilah, Al-Quran mudah dipelajari dan dipahami, karena walaupun menggunakan bahasa Arab atau huruf hijaiyah, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa semua negara di dunia, sehingga dengan mudah untuk kita pahami. Bagi kita yang belum paham, kita dapat melihatnya, maknanya sudah tertulis dengan jelas dalam terjemah bahasa-bahasa yang ada di dunia. Intinya sudah jelas, karena Injil tidak pernah ada dalam bahasa lain. Maka tak salah jika Bible Kristen kita sebut Injil pembenaran, bukan Injil kebenaran. Ketahuilah bahwa Injil itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyebut Bible Kristen itu Injil, tepatnya perjanjian baru. Prinsip saling hormat itu wajib, tetapi untuk mengakui yang batil adalah munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alasan utama mengapa Al-Quran ditulis menggunakan bahasa Arab adalah upaya kekuasaan Allah guna menjaga kemurnian sejarah terkait eksistensi teologi Islam yang menitik beratkan pada landasan pengakuan iman tauhid. Kini telah terbukti hampir 1500 tahun, bahkan sampai kiamat, Al-Quran itu tak mampu diputarbalikkan maknanya oleh fikiran manusia. Jangankan satu kata, satu titik pun Al-Quran tak mampu dimanipulasi. Al-Quran tak mampu dinodai, dikotori oleh otak dan tangan kotor manusia. Mukjizat lain bahwa Al-Quran sebenar-benarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Nabi penerima wahyu tak pernah mengecap pendidikan formal, bukanlah profesor akademik, tapi mampu menguraikan penemuan wahyu Al-Quran secara sistematis, kontekstualis, rasional, dan sesuai jalur historik terkait segala bentuk fakta penciptaan hingga strata ilmu pengetahuan modern. Itulah sebabnya Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami turunkan Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Sekali lagi, kehebatan, keagungan, kebesaran, kemuliaan Islam terdapat pada ajarannya. Ajarannya apa? Ajaran Quran yang wajib dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Al-Quran sekali lagi merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.